Halo semua, kami kelompok 7 TPB8 akan memaparkan presentasi mengenai Research Based Learning kami yang berjudul Analisis Penerapan Gaya Lorentz terhadap Sistem Kerja Motor Listrik Sederhana. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Fauzi dengan NIM 121130072. Yang kedua ada Zela Nurul Padilla dengan NIM 121130074. Yang ketiga ada Naupal Raki dengan NIM 121130075. Yang keempat ada Panca Hairul Rais dengan NIM 121130073. Yang kelima ada Ridiansa dengan NIM 121130077. Dan yang keenam ada Joshua Stephen Limuel Albertino dengan NIM 121130078. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. Berikut ini adalah persamaan gaya Lorentz. F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, I adalah arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan B adalah medan magnet dengan satuan Tesla. Berikutnya motor listrik. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mixer, pompa air, dan penyedot debu. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam pada generator yang berfungsi untuk menangkap medan magnet yang ditimbulkan oleh rotor. Stator letaknya berada di luar, dan rotor adalah bagian penggerak dari sebuah generator dan letaknya berada di dalam, di sebelah dalam stator. Alat dan bahan. Pada percobaan ini digunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, baterai, stereofoam, kawat tembaga, kabel, cutter, tang, lampstick, spidol, penggaris, lakban, amplas, dan magnet. Kemudian langkah pembuatan. Siapkan alat dan bahan, kemudian potong stereofoam dengan ukuran 15 x 20 cm, lalu potong kabel seukuran stereofoam, kemudian kupas di kedua ujung, dan pada satu sisi bentuk ujung kabel menjadi lingkaran. Tahap berikutnya ialah lubangi stereofoam dan masukkan kabel yang sebelumnya sudah dibuat. Buatlah menjadi bentuk seperti penyangga di kedua belah sisi. Kemudian letakkan magnet di antara kabel penyangga yang berbentuk lingkaran. Lalu hubungkan kabel penyangga dengan kabel menggunakan kabel lainnya. Lalu buat kumparan menggunakan cetakan lem kertas. Ikat bagian samping kumparan lalu amplas kedua ujung kumparan. Langkah terakhir, letakkan kumparan pada penyangga dan alat pun siap digunakan. Parameter pertama ialah jumlah lilitan divariasikan dengan menggunakan dua baterai dan dua magnet. Pada percobaan pertama, digunakan sebanyak 5 lilitan. Pada percobaan kedua, digunakan sebanyak 10 lilitan. Pada percobaan ketiga, digunakan sebanyak 20 lilitan. Dari percobaan tersebut, secara kontras terlihat ketika jumlah lilitan semakin ditambah, maka semakin lambat juga putaran kumparan. Hal ini karena semakin banyak jumlah lilitan, maka akan menaikkan beban massa kumparan dan meningkatkan besar gesekan pada rotor. Parameter kedua ialah jumlah baterai divariasikan dengan jumlah lilitan 10 dan 2 magnet. Pada percobaan pertama, digunakan 1 buah baterai. Pada percobaan kedua, digunakan 2 buah baterai. Pada percobaan ketiga, digunakan 3 buah baterai. Dari percobaan tersebut, terlihat jelas jika semakin banyak baterai yang digunakan, maka semakin cepat perputaran kumparan. Parameter ketiga ialah jumlah magnet divariasikan dengan jumlah lilitan 10 dan 2 baterai.
Pada percobaan pertama, digunakan satu buah magnet. Pada percobaan kedua, digunakan dua buah magnet. Dari percobaan tersebut, terlihat secara kontras bahwa semakin banyak magnet, maka semakin cepat pula putaran kumparan. Parameter keempat adalah arah magnet divariasikan dengan jumlah lilitan 10, 2 baterai dan 2 magnet. Pada percobaan ini, dilakukan dua negasi, yaitu arah bawah dengan arah atas dan arah utara dengan arah selatan. Dari percobaan ini, dapat dilihat bahwa arah putaran lilitan juga ikut melakukan negasi. Ketika arah medan magnet bawah, lilitan berputar ke arah utara. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, ketika arah medan magnet utara, lilitan berputar ke arah atas. Begitu juga sebaliknya. Berikutnya kelebihan. Kelebihan yang pertama ialah torsi dan kecepatan mudah dan bisa dikendalikan. Yang kedua, memiliki sistem kontrol yang relatif murah dan sederhana. Yang ketiga, memiliki torsi awal yang besar. Yang keempat, performanya mendekati linear. Yang kelima, pada penggunaan yang berdaya rendah, motor DC lebih hemat daripada motor AC. Jika ada kelebihan, maka ada kekurangan. Kekurangan yang pertama ialah tidak cocok jika ingin digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan kecepatan tinggi. Yang kedua, tidak cocok untuk diaplikasikan dengan beban jika tidak berdaya besar. Yang ketiga, tidak cocok digunakan di lingkungan yang mudah kotor dan berdebu. Yang keempat, tidak cocok digunakan di lingkungan yang basah dan lembab. Selanjutnya, saran pengembangan. Yang pertama, alat ini tidak cocok jika digunakan di lingkungan yang kotor dan berdebu, karena akan menyebabkan kerak yang menghambat gerak sehingga alat lebih cepat overheat. Sehingga diharapkan adanya pengembangan yang membuat alat ini menjadi lebih tahan kotoran dan debu. Yang kedua, alat ini tidak cocok jika digunakan di lingkungan yang lembab dan basah, karena akan menyebabkan terjadinya korosi ataupun korsleting. Sehingga diharapkan adanya pengembangan di mana komponen alat menggunakan bahan yang tahan karat dan kedap air. Yang ketiga, pengembangan baterai juga akan menunggu penggunaan portable untuk alat ini. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan percobaan membuat motor listrik sederhana dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu motor listrik harus ada pengantar dan medan magnet yang kemudian akan menimbulkan gaya Lorentz, yang menyebabkan perputaran pada kawat kumparan karena timbul momen putar. Dari hasil percobaan juga didapatkan, semakin besar tegangan listrik yang diberikan terhadap motor listrik, maka putaran motor listrik tersebut semakin cepat. Selain itu, semakin besar jumlah lilitan pada motor listrik, maka putaran kumparan akan semakin melambat. Karena semakin banyak jumlah lilitan, maka akan menaikkan beban massa kumparan dan meningkatkan besar gesekan pada rotor. Semakin dekat lilitan tembaga dengan magnet, maka semakin cepat putaran karena area medan magnet meluas. Semakin besar medan magnet, maka semakin cepat kumparan berputar. Dan juga arah medan listrik selalu bernegasi karena pengaruh kutub negatif dan kutub positif. Sekian penyampaian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.